berubah itu sebetulnya kan men-challenge zona nyaman kita, betul ya? Kita tuh selama ini sudah nyaman, betul? Nah, berubah itu menjadi tidak nyaman, itu perubahan. Paham ya, Dok ya? Begitu. Tapi ketidaknyamanan ini akan kita syukuri nanti kalau kita mati. Kita harus percaya itu. Betul? Nah, nanti akan ada dalam perubahan itu omongan. Itu pasti di mana-mana begitu. Nah, tugasnya AOC adalah menetralisir. Jadi kalau mau tahu satu misi itu kayak apa, lihat agent of change-nya. Gitu. Hanya baja yang bisa menempa besi. Betul? Sekarang saatnya kita membaja, paham nggak? Karena AOC itu bajanya, karyawan itu besinya. Anda yang harus menempa mereka. Rumah sakit ini harus menjadi rumah sakit yang empati, yang peka, yang mau berkenan bahkan mencari-cari, memohon-mohon, meminta, mencari tahu dari user Anda apa yang membuat Anda bisa puas berada di sini. Itu penting. Dan itu yang selalu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berkembang saat ini atau perusahaan-perusahaan yang maju hari ini. Agent of change itu kerjaannya setiap saat melihat sebuah fenomena, itu kemudian empathize. Kenapa sih orang-orang kok tidak suka ya lewat alur jalan yang sebenarnya di sini? Ini kan jalannya harus ke sana, pintu keluar di sana, pintu masuk di sana. Kok banyak yang merobos dari sana? Itu kalau agent of change tidak membiarkan, yos agent boleh mengonus jangan bapak. Apa urusannya karo aku? Kan begitu. Kalau agent of change enggak, Pak. Dia akan langsung nanya, empathize. Sometimes dia akan datang mendekati kepada orang yang lewat situ. Bu, jenengan kok lebih suka lewat sini tuh apa alasannya? Gitu? Oh iya Mbak, kalau saya keluar lewat sana lo kadon Mbak, lah mending lewat kene muter gitu. Kenapa sih sampai muncul design thinking? Karena sebelumnya ada orang yang mengeluhkan, ada banyak komunitas yang mengeluhkan bahwa proses kita manusia dalam mendesain produk itu seringkali membutuhkan waktu yang lama dan gagal untuk di deliver, untuk di launching. Ya, untuk di launching. Dan lebih daripada itu mungkin berhasil di launching tapi gagal diterima oleh user. Kalau saya ngomong user, maka di situ adalah pasien dan keluarganya. Bagaimana mewujudkan proses supervisi yang baik? Ini ada ide-idenya, tapi menghambat ada di bawah. Yang paling menghambat prioritas menurut kelompok ini adalah kurang dukungan manajemen. Kuncinya adalah itu, mengoptimalkan potensi yang kita miliki untuk kemudian bersama-sama meraih tujuan. Itu di fungsi Anda nanti seperti itu Bapak Ibu sekalian, sebagai agent of change. Mengajak orang lain untuk kemudian mengeluarkan potensinya. Iso awakmu, aku iku lho wis kok ngene soro, aku dodolan sembarang ae mesti gak payu. Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian Anda menjadi seorang agent of change, itu ibarat adalah tanah yang subur untuk rekan-rekan kerja Anda, untuk orang-orang yang bekerja di rumah sakit ini, untuk tumbuh dan berkembang. Untuk tumbuh dan berkembang. Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu impikan? Supaya kemudian membuat rumah sakit Anda tempat bekerja ini menjadi lebih berkembang. Itu kunci utamanya. Itulah kenapa kemudian awalnya kita harus punya impian. Apa sih yang sebenarnya kita impikan? Yakin nggak sih Bapak Ibu bahwa rumah sakit Anda ini akan besar? Yakin tidak?
bahwa kemudian rumah sakit tempat Anda bekerja ini, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang ini akan besar? Yakin? Yakin? Itulah kenapa kemudian apa yang kita lakukan kalau wow surprising, kalau kita dari sisi ini adalah yakin bahwa itu akan kembali kepada diri kita. Maka jangan ragu-ragu Bapak Ibu kalau memberikan respon yang terbaik. Nanti Allah akan memberikan balas yang lebih wow kepada kita. Lebih wow, bahkan 100 kali lipat. Lebih wow daripada yang bisa kita berikan. Siap memberikan yang terbaik? Siapa kita?